Injil itu adalah rencananya Allah. Injil itu keselamatan dari Allah. Keselamatan itu diberikan Allah kepadamu dan saya. Ya, tapi keselamatan itu bukan tentang engkau dan saya. Karena itu agenda Allah. Karena itu rencana Allah. Nah, sekarang kita masuk kembali apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia misalnya, Galatia pasal 1, lalu Galatia di dalam sepanjang Galatia dia mengatakan, jika ada yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang kuberitakan, entah itu siapapun bahkan dia malaikat, terkutuklah dia. Maka saudara-saudara, begitu mengerikannya keseriusan Paulus untuk mengarahkan kita kembali kepada Injil yang benar. Karena salah mendefinisikan Injil, salah menghidupi Injil. Injil itu dari siapa? Tentunya Evangelion pada zaman itu ketika kitab Roma ditulis, ketika Injil diberitakan, itu kan pada saat kerajaan Roma berkuasa kepada bangsa Yahudi. Maka sudah ada kabar baik pada zaman itu, yaitu Evangelion dari Kaisar Romawi. Barang siapa yang menjadi warga negara Romawi, dia mendapatkan Evangelion. Evangelion apa? Kabar baik apa? Dia akan mendapatkan jaminan keselamatan bahwa tidak akan ada orang yang berani mengganggu dia. Pada zaman itu kan zaman perang. Barang siapa yang mengganggu orang Romawi, matilah dia. Makanya Paulus ada satu kali pakai kalimat ini. Aku orang Rom loh, ketakutan orang yang menangkap dia. Karena itu jaminan keselamatan. Paulus juga pakai itu sebenarnya. Tapi bukan pakai untuk mencari keuntungannya. Supaya dia bisa mengkabarkan Injil. Inilah Evangelion itu. Maka mereka bisa menikmati kehidupan mereka, kesejahteraan tanpa ada teror, tanpa ada ketakutan. Kalau ada yang nangkap mereka tidak bisa dijadikan budak. Kalaupun mereka berutang nanti paling dihukum sedikit. Tapi orang yang bukan warga negara Romawi kalau nggak bisa bayar utang harus dijadikan budak dan seterusnya. Nggak ada kehidupan bagi mereka. Tapi ketika mereka mendapatkan paspor atau KTP Romawi, Evangelion, kabar baik. Tapi sekarang Injil diberitakan ada Evangelion yang lain dan Evangelion yang satu-satunya, yaitu bukan dari kaisar, bukan dari manusia, tapi kabar baik dari Allah. Apa konsekuensi ketika kita mengatakan bahwa Injil itu kabar baik dari Allah? Berarti di dalam Injil itu adalah agendanya Allah. Injil itu adalah rencananya Allah. Injil itu keselamatan dari Allah. Jika Injil adalah inisiatifnya Allah, Injil adalah agendanya Allah, Injil adalah rencananya Allah dan karyanya Allah, maka konsekuensinya adalah, ya benar keselamatan itu disediakan Allah untuk kita. Benar. Tapi kalimat terakhir ini perhatikan saudara-saudara sekalian, tapi keselamatan itu bukan tentang engkau dan saya. Bukan tentang engkau dan saya. Keselamatan itu diberikan Allah kepadamu dan saya. Ya, tapi keselamatan itu bukan tentang engkau dan saya. Karena itu agenda Allah, karena itu rencana Allah, karena itu adalah keselamatan yang dari Allah. Maka keselamatan itu diberikan kepadamu, tapi bukan tentang engkau, bukan tentang kepentinganmu. Lantas saya diberikan Tuhan keselamatan, tapi apa yang Tuhan mau berikan? Apa yang Tuhan mau nyatakan? Apa maksud dari keselamatan yang diberikan Allah? Nah itu caranya. Jadi bukan Injil sorgaku, kekayaanku, kukuku lagi. Nggak ada tempat untuk itu. Nggak ada sama sekali saudara-saudara sekalian. Bukan berarti setelah menerima Injil kita tidak boleh meminta kepada Allah. Jangan salah mengerti saya. Bukan. Tapi bukan itu purpose keselamatan. Hati-hati ya. Dampak dari keselamatan kita mendapatkan segala anugerah, segala berkat dan janji Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang ku tebus akan ku berikan berkatku. Itu janji Tuhan. Tapi purpose dari keselamatan itu bukan pada berkat itu. Itu dampak dari keselamatan itu. Maka ketika kita gantikan motif dampak menjadi motif tujuan, saya geser keselamatannya, yang penting berkatnya yang saya terima, ya engkau sudah tidak mendapatkan keselamatan. Nah sekarang kita kembali ke dalam hal ini. Maka sekali lagi keselamatan memang dan pasti disediakan Allah bagi kita. Tapi bukan tentang kita ataupun tentang kepentingan dan agenda kita. Sekali lagi melainkan keselamatan itu dari Allah. Agenda dan tujuan Allah. Maksud dan ketetapan Allah. Maka sekarang pertanyaannya. Apa agendanya Allah di dalam keselamatan yang disediakannya bagi kita? Nah di dalam poin pertama ini kiranya Tuhan yang memberkati kita untuk kita boleh benar-benar sekali lagi meredefinisi Injil yang kita terima selama ini atau yang kita beritakan selama ini. Di dalam pelayanan GRI Cikarang saya bersyukur ya. Ya walaupun sekarang pandemi berkurang, pelayanan ke mahasiswa, penginjilan ke rumah sakit dan seterusnya banyak sekali pelayanan. Tapi hati-hati saudara sekalian, saya tidak sedang mengatakan stop pelayanan itu, tapi kerjakan pelayanan itu di dalam prinsip atau pengertian yang benar, sehingga kita tidak mereduce Injil lagi kepada konsep keselamatan yang diinginkan oleh dunia. Sekarang kita masuk. Maka
Apa yang diinginkan Allah atau apa yang diberikan Allah, apa yang menjadi agenda Allah. Agenda Allah yang pertama, nanti kita akan lihat ke bawah yang lebih dalam lagi ya, bahwa hal yang dikatakan Alkitab di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, agenda terbesar Allah di dalam keselamatan, 2 Korintus 5 ayat 18 ya, bahwa Allah ingin mendamaikan kita dengan dirinya. Inilah keselamatan. Bahwa kita yang adalah seterunya Allah, bahwa kita yang adalah orang-orang yang mati di dalam dosa, kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 1-2 itu. Kita sekarang menjadi orang-orang yang beroleh hidup di dalam kehidupan baru, yang dikuduskan dan didamaikan oleh Allah dengan Allah. Dari Allah agendanya dan untuk Allah, bahwa kita didamaikan kembali kepada Dia. Dan semua ini hanya bisa terjadi, ini Injil, bahwa kita tahu ini hanya digenapi di dalam pribadi dan karya Kristus. Kristus yang inkarnasi menjadi manusia, yang menderita, mati dan bangkit, menggenapi 3 fungsi. Sebagai raja dia mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa si iblis. Sebagai nabi dia menyatakan firman dan sebagai teladan untuk kita hidupi. Dan sebagai imam dia menjadi kurban pengganti untuk memuaskan murka Allah atas kita. Dia yang menggantikan itu. 3 fungsi ini di dalam karya keselamatan Kristus untuk mendamaikan kita dengan Allah. Lantas, ketika kita menerima evangelion seperti ini, bukan hanya sebuah kabar baik sementara, bukan hanya sebuah kabar baik materialistik, bukan hanya sebuah kabar baik tentang tempat, tapi urusan kekekalan, yaitu pribadi dengan pribadi. Lantas, dari berita Injil yang seperti ini, apa yang Tuhan mau nyatakan? Untuk apa berita seperti ini diberikan Tuhan? Kita selidiki dalam hal ini, dalam poin ini, saudara-saudara sekalian. Apa yang sebenarnya Allah kehendaki dan rancangan keselamatan seperti apa yang diberikan Tuhan bagi kita melalui pendamaian ini kepada kita. Apa yang menjadi kabar baiknya? Oh, tadi saya berdosa, saya mati, saya hidup, saya damaikan dengan Allah. Oke, kabar baiknya apa di balik semua itu? Apa yang Tuhan mau berikan? Pertama, bahwa melalui Injil, melalui Kristus yang inkarnasi dan menggenapi semuanya tadi itu, bahwa kerajaan Allah tegak di muka bumi. Ini yang paling utama, bukan tentang engkau, tapi tentang kerajaan Allah tegak di muka bumi. Mungkin kita akan berpikir, so what dengan hidupku? Mari kita selidiki, saudara-saudara, ini hal undangan yang begitu serius yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bahwa kerajaan Allah berdiri, kerajaan Allah itu dinyatakan tegak bertahta di bumi ini. Bahwa Kristus yang bertahta sebagai Raja di alam semesta ini dan atas hidup kita. Bahwa Allah yang memerintah di muka bumi ini. Ini poin penting. Sekarang kita jawab, so what? Kabar baiknya apa buat saya melalui tegaknya kerajaan Allah? Maka di dalam hal ini Alkitab mengatakan, berita inilah yang menyatakan pengharapan yang sejati bagi kita, saudara-saudara sekalian. Bukan pengharapan tentang kekayaanmu, tentang perut kenikmatanmu, atau tentang jaminan masuk sorgamu. Melampaui itu terlalu remeh jika Injil hanya memberikan kenikmatan yang sesederhana itu. Bahwa pengharapannya adalah melalui tegaknya kerajaan Allah. Bahwa Allah di dalam Kristus telah menebus dan menjadikan dunia ini benar. Bahwa tahta Allah tegak di tengah-tengah dunia ini. Inilah motif dari Injil. Nah, sekarang kita memperhatikan bahwa di dalam kedatangan Kristus yang pertama, kerajaan Allah itu sudah nyata. Mungkin kita akan bertanya, mana realitanya dunia masih tetap berdosa kok? Kenapa dunia masih terus begini? Bukan karena dunianya yang masih terus begini. Memang manusia akan terus berdosa. Tapi kenapa dunia tidak mengalami pengaruh atau mengalami satu perubahan? Karena gereja yang tidak tahu apa yang menjadi panggilan dari keselamatannya. Hari di mana jemaat mula-mula itu mengalami keselamatan. Mereka di dalam kekuasaan Romawi. Mereka terhitung sebagai orang jajahan Romawi. Tapi ketika Injil itu nyata bagi jemaat mula-mula, mereka nggak punya militer. Mereka nggak punya kekayaan. Mereka nggak punya power otot untuk melawan seperti peristiwa Makabe ratusan tahun sebelumnya yang melawan orang-orang Romawi. Mereka cuman orang yang bersekutu. Mereka cuman orang yang berdoa. Mereka cuman orang-orang yang berbagi satu sama lain. Menjadi satu hal yang menggemparkan kerajaan Roma. Tiap-tiap hari jumlah mereka dipertobat, jumlah mereka ditambahkan. Karena apa? Karena mereka tahu pengharapan yang sejati, dunia ini menjadi benar. Allah telah bertahta. Dan apa yang menjadi kabar baiknya? Engkau dan saya, saudara-saudara, engkau dan saya diundang masuk ke dalamnya. Betapa ajaibnya karya Tuhan. Kita diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Sebagaimana motif evangelion kerajaan Romawi. Orang-orang diundang untuk menjadi warga negara Romawi. Mau dapatkan keselamatan ini? Sini. Dengan cara apa? Taat.
bayar pajak, ini, maka engkau akan mendapatkan keselamatan, kesejahteraan. Sekarang Injil yang lain ini, engkau mendengarkan berita dari Kristus, silakan masuk, bukan karena kau bisa bayar pajak dan segala macam, tapi karena aku yang menarikmu datang masuk. Untuk apa? Tegaknya kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini undangan Tuhan kepadamu dan saya ketika Tuhan mau menebusmu. Inilah yang dilakukan Kristus dengan cara rela menumpahkan darahnya dan tercabik-cabik di atas kayu salib itu, supaya engkau masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi kabar baiknya bukan motif individualistik tentang saya, kepentingan saya, kekayaan saya, keselamatan sorga saya. Tidak ada tempat untuk hal itu. Justru Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib untuk keluar dari kedirianmu. Bukan berarti tidak memikirkan diri lagi, tapi untuk membuka seluruh hidupmu menjadi hidup yang dibentangkan untuk dipimpin oleh Allah. Untuk masuk ke dalam satu setting baru, yaitu menjadi orang-orang yang hidup di dalam keluarga kerajaan Allah. Ini undangan Injil, saudara-saudara sekalian. Ini undangan Injil.